Jadi teman-teman sekalian, kita sudah tahu kualitas dari Dokter Andiani Adil. Saya bukan meremehkan dia. Kalau seorang dokter, tingkatan dokter, cara komunikasi itu akan baik ya. Tidak ngeyel, tidak ngeyel, tidak ngeyel. Mengerti dan fokus dengan pertanyaan. Nah, sekarang dengan kejadian begini, lihat. Kita mempertanyakan apa, dia jawabnya apa. Ya biasa, kalau orang yang bertakia itu dia membenarkan, menutupi. Padahal jelas-jelas video yang diberikan tadi itu sebenarnya tidak bisa disanggah. Karena bukan Ibu Sofi yang buat video itu. Orang Arab sendiri yang murtadin. Jadi Ibu harus mengerti ya Bu Dokter Adiani, lain kali cobalah berkomunikasi. Kalau memang Ibu mau stay di sini boleh. Saya kedatangan tamu, saya soalnya mau ngomong-ngomong, mau tanya banyak sama Bapak Jaga ini. Gitu ya Bu Adiani. Nah saya sama Pawang Ular, kalau boleh jangan ada pertanyaan, boleh kasih pernyataan, boleh silakan. Nanti Ya, Ibu saya mau nanya sih. Sofiatul habis ini. Ya, silakan. Enggak, hanya sebentar kan ke Bu Andini. Bu Andini sekolah dokter itu ke negara Islam atau ke negara Kristen, Bu? Atau negara kafir, Bu? Gitu aja sih yang ditanya. Kalau seandainya ke negara kafir, ya artinya Ibu sendiri merendahkan ilmu Allah sendiri. Allah kan pasti menurunkan Al-Quran dari diturunin ke bahasa Arab, tapi kenapa Ibu belajarnya ke negara kafir? Dan medis-medis semuanya pakai bahasa Latin, kenapa nggak pakai bahasa Arab? Tuh. Ya Ibu sendiri merendahkan Allah Ibu sendiri sebenarnya gitu loh. Harusnya Ibu belajar medisnya ke orang yang memakai bahasa Arab gitu. Jadi jangan ke negara kafir, Bu. Kan kafir kan bukan domba kan, kambing. Ibu yang domba, masa domba belajar sama kambing? Gitu, Bu. Itu logika yang harus Ibu pikir sebelum Ibu jadi dokter. Jadi lain kali kalau anak Ibu mau belajar piano atau mau belajar musik, pikir lagi gitu loh. Di Islam boleh halal musik nggak, cari lagi gitu loh. Terusnya Ibu kalau mau pakai BH, tanya lagi. BH ini ilmu dari siapa, keajaran siapa. Nah Ibu tinggal, kok domba ngikutin kambing. Nah Ibu mikirnya begitu lagi. Jadi lebih gampang Bu hidup, Bu. Jadi jangan teriak-teriak ngaku domba, tetapi nggak tahu domba apaan. Itu aja sih. Nah, Ibu Sofi, silakan Bu, penutupan Bu, sebelum kita ending ini. Pak Erben juga silakan. Soalnya nanti kita mau buka eh, sesi yang baru supaya lebih teratur ya. Ya, gini aja, kalau Ibu Andini mau, Ibu Andini bertanya aja deh. Karena tadi kan kita tanya-tanya juga. Iya, saya pusing kalau nanya, jawabannya beda. Iya, Ibu Andini silakan tanya Bu apa yang Ibu mau tanya, tapi kalau Ibu bertanya harus mau mendengar jawaban. Tapi sekarang Pak Erben, kita mau tutup Pak. Saya kedatangan tamu sudah datang Pak. Jadi oh, saya mau siapa? Bapak siapa itu? Pak Jaga ada di sini. Oh. Sebentar ya, saya mau lihat dulu studio kayak apa ya. Silakan ngobrol dulu. Oke, nanti kalau sudah ada dihentikan Bu, nggak apa-apa. Kalau nggak ada Ibu Andini tanya, saya hanya sedikit cerita aja sama Bu Andini. Sebentar ya, mengapa aku sangat cinta sama Yesus ya. Aku itu aja. Nanti Ibu Andini terserah mau bagaimana menanggapinya, tapi saya mau cerita aja. Nah ini Bu Andini, saya mau cerita ini aja. Keutamaan Yesus. Wah panjang nih Pak Erben. Ya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Saya kasih cepat aja. Nah, yang pertama Bu Andini, bahwa Yesus itu kehadirannya itu kan sudah dijanjikan sejak perjanjian lama ya. Mulai dari kitab Kejadian sampai dengan Maliaki, semua ada ayat-ayatnya. Jadi memang kehadiran Yesus itu menjadi seorang juru selamat, menjadi nabi, menjadi guru, menjadi Tuhan yang diutus oleh Bapa Yahweh itu sudah dijanjikan. Baru yang berikut itu Bu Andini, mengapa saya percaya Yesus ya?
Yang pertama itu kelahiran Yesus ini. Kelahiran Yesus ini kan dari rahim perawan. Dia bukan benih biologis hasil seksual, tetapi benih ilahi atau benih firman. Karena dikatakan dia adalah firman Allah yang diutus menjadi manusia. Dan dia tidak berdosa, dan itu nyata dalam seluruh hidupnya. Dia yang kudus dari Roh Kudus. Baru yang kedua, di dalam hakikat Yesus sebagai manusia, di dalam natur manusia, Yesus itu tidak berdosa. Makanya saya tidak lagi percaya kepada manusia-manusia berdosa sebagai patokan ajaran etika dan segala sesuatu yang kudus. Saya sudah cukup dengan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus tidak berdosa. Makanya kalau ada nabi setelah Yesus atau rasul setelah Yesus, ajarannya bertentangan dengan Yesus, hidupnya bertentangan dengan Yesus, saya tolak. Nah, di situ. Jadi Yesus ini tidak berdosa. Bahkan ia juga berkuasa untuk ampuni dosa. Jadi Yesus itu bukan hanya tidak berdosa, tapi berkuasa mengampuni dosa. Ada nabi yang dibanggakan orang lain, dia nggak bisa mengampuni dosanya. Bahkan dosa keturunannya, anak-anaknya dia nggak tahu. Pengikutnya juga dia nggak tahu. Yesus jelas. Dia tidak berdosa, semua orang yang ikut, yang percaya kepada dia berkuasa untuk memberikan pengampunan dosa buat mereka. Dan dosa ini menjadi persoalan utama manusia. Kemudian ajaran Yesus ini, sepanjang saya mempelajari tentang Yesus ini, Bu Andini ya, Ibu sebagai seorang dokter, ajaran Yesus ini berbeda dari setiap orang sebelum dan sesudah dia. Dan dia mengajar dengan hikmat dan penuh kuasa, baik tentang etika, tentang metafisika, teologi, tentang sosial, tentang penyelamatan, tentang eskatologi. Semuanya luar biasa ajaran-ajaran Yesus ini. Makanya saya sangat cinta sama Yesus karena itu. Baru metode mengajar Yesus itu, nggak pernah Yesus ketika mengajar itu dengan ancaman. Kalau kamu nggak ikut ajaranku, kupedang kau. Kalau kau nggak ikut ajaranku, kutumpas kau. Nggak ada. Tapi Yesus menyampaikan ajaran itu dengan penuh kasih, penuh cinta, dan ada kuasa Allah yang nyata melalui kuasa Roh Kudus di dalam ajaran-ajaran Yesus itu. Itu yang mau saya sampaikan sama Ibu, supaya ada kira-kira. Baru Yesus ini pembuat mujizat, Bu Andini ya. Dia menyembuhkan banyak penyakit. Jadi orang sakit disembuhkan. Bahkan Yesus juga mengusir setan. Yesus nggak pernah bersekutu dengan setan. Ada nabi yang dikelilingi oleh setan dan lain sebagainya. Yesus itu setan, jin, dan semuanya itu diusir. Karena itu musuh kebenaran. Baru Yesus itu mengendalikan alam. Baru Yesus berkuasa atas kematian. Karena dia membangkitkan orang mati. Bukan mematikan orang hidup seperti ada nabi yang mematikan orang hidup ya. Dan banyak sekali perbuatan-perbuatan Yesus yang belum tercatat di dalam kitab Injil, tetapi yang sudah tercatat sudah lebih dari cukup. Baru Yesus ini saya melihat bahwa dia kematian dan kebangkitannya ya. Bahwa Yesus ini diutus Allah untuk memberikan pengampunan dosa melalui darahnya. Maka itulah sebabnya Yesus ini disebut sebagai anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Dan Yesus juga berkuasa atas kematian dan maut. Maka Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan dia berkuasa memberikan kehidupan, berkuasa memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali. Saya melihat kematian Yesus ini kematian yang mulia, walaupun orang menganggap bahwa kematian Yesus ini kematian yang bagaimana? Karena Yesus mati bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya, tapi karena kebenarannya. Dan kebenarannya itulah yang berdampak bagi kehidupan orang. Makanya saya tidak mau lagi mengikuti nabi yang mati diracun itu ya. Atau karena ada wanita sakit hati, suaminya, bapaknya dibunuh katanya ya. Kemudian dia itu akhirnya diracun dan mati karena itu. Yesus bukan karena dia melakukan kesalahan atau dosa sehingga dia harus dihukum, tetapi karena dia menyatakan kebenaran. Jadi karena kebenaran inilah yang menyelamatkan. Oke, baru Yesus naik ke surga. Jadi kami tidak lagi mengikuti nabi yang ada di dalam kuburan, yang masih diziarahi, masih didoakan. Tapi kami orang Kristen itu mengikut Yesus yang sudah ke surga. Bahkan Yesus naik ke surga menyediakan tempat buat kami, orang Kristen. Kalau ibu juga mau, maka dia akan menyiapkan tempat untuk ibu dan keluarga ibu dan semua keluarga besar ibu akan diselesaikan, dijamah, ditolong oleh Tuhan. Jadi ini dialah kebenaran-kebenaran tentang Yesus. Baru Yesus juga pasti datang nanti di hari zaman sebagai hakim yang adil, raja segala raja. Maka kami orang Kristen tidak pernah ikut lagi kepada yang terdakwa, tapi kepada hakimnya. Raja segala raja bukan lagi hanya sekedar kepada hamba, apalagi hamba yang berdosa atau nabi yang berdosa.
Karena raja segala raja lah yang menjadi teladan kami, makanya dia Mesias. Jadi itulah keutamaan Yesus, Bu Andini, yang membuat saya cinta sama Yesus, percaya sama Yesus, dan saya tidak percaya kepada nabi atau siapapun yang setelah Yesus yang ajarannya bertentangan dengan Yesus. Makanya saya katakan, kalau ada orang yang bisa menemukan sosok seperti ajaran Yesus atau pribadi Yesus, teladan hidup Yesus, perbuatan Yesus, etika dan moralnya Yesus, janji Yesus, kenaikannya ke surga, dia datang di akhir zaman jadi hakim yang adil, dia Mesias, dia akan turun bersama Yerusalem baru dan membawa kami kepada kemuliaan, kebesaran, maka kami masih membuka diri untuk orang seperti itu. Tetapi saya sudah bisa memastikan tidak ada pribadi yang seperti Yesus ini lagi. Jadi saran saya sama Bu Andini, kalau sudah ada yang tidak berdosa, jangan lagi percaya kepada yang berdosa. Kalau sudah ada yang datang dari surga, jangan lagi percaya yang datang dari rahim wanita, tidak tahu bagaimana dia datang. Ya, tidak apa bapaknya ibunya. Kalau ada yang sudah hakim di hari zaman, raja di hari zaman, jangan lagi ikut yang terdakwa. Kalau ada yang sudah punya ajaran etika dan moral, teladan hidupnya sempurna, jangan lagi kepada etika dan moralnya yang masih dalam pertanyaan atau banyak dalam persoalan. Jadi sudah tepat kalau kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, penebus yang menyelamatkan, yang memberikan kita kemenangan atas maut, atas iblis, bahkan kemenangan atas dosa, dan memberikan kita kehidupan yang kekal dan juga hidup yang dibaharui ketika kita menjalani hidup bersama selama di dunia ini. Jadi kebenaran hanya ada pada Yesus, di luar Yesus itu tentu adalah kebinasaan. Jadi Bu Andini, buka hatimu, jangan keraskan hatimu, sayang kamu dokter. Dokter itu setahu saya cerdas, kecuali kalau mungkin Ibu Andini ada pergumulan dalam diri, ya udahlah, kita berdoa supaya Bu Andini dokter menjadi dokter yang sesungguhnya, dan percayalah, kalau kamu percaya sama Yesus, kamu punya pola pikir akan semakin dicerdaskan dan diberkati. Sekianlah dulu dari saya sebagai penutup. Tuhan memberkati Bu Andini ya. Ibu Andini ku sayang, Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kembali ke moderator. Oke, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada, kita sudah menyaksikan sama-sama ya diskusi dialog yang begitu dibebaskan, tidak ada batas dengan Dokter Adriani. Cuma saya belum tahu nih, tadi saya tanyakan dokter spesialis apa, belum dijawab sama beliau. Tapi ya biarlah netizen yang di luar sana, baik kita yang di dalam sini juga, akan menilai dengan sendirinya ya. Ya itu namanya seleksi alam.